setengah jam. Nah, keterampilan-keterampilan apa saja yang harus Bapak Ibu miliki untuk kita bisa sukses dalam pretest ini, ya. Oke, ada Pak Asep Dikdik dari mana, Pak? Gak kedengeran? Dari Cisarua, Bandung Barat. Oh, Cisarua. Cakep nyapanya. Oke. Nah, ada Bu Yudelin. Oh, nambah. Ya itu. Amin. Lancar ya, mudah-mudahan lancar. Itu apa lokasi belakangnya kayaknya saya kenal SD-nya gitu. Jadi kayaknya ini sosialisasi Bu di Pamubek. Oh, iya iya. Stunting ini. Mendua kegiatan ya Bapak ya, mudah-mudahan bisa mengikuti dua-duanya. Oke. Ada Bu Yudelin juga, ada Bu Ketut Budayani. Ibu pasti dari Bali ya Bu ya? Ya, oke. Oke Bapak Ibu, kita lanjut saja. Izinkan saya share screen Bapak Ibu. Nah, apakah sudah terlihat? Oke, aman ya Bapak Ibu, ini slide-nya sudah terlihat ya? Oke, nah dalam menjawab soal, ya kemampuan yang harus Bapak Ibu miliki adalah kemampuan membaca cepat ya. Kita harus scanning mana-mana saja kata-kata yang menjadi kata kunci di dalam soal tersebut. Tentunya nanti Bapak Ibu akan dihadapkan pada soal-soal yang panjang ya. Secara efektivitas kalau kita baca soal itu dari awal tanpa benar-benar kita konsentrasi terhadap kata kunci dalam soal-soal tersebut, itu akan menghabiskan waktu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus berfokus pada kalimat terakhir dulu yang menjadi soal. Lalu Bapak Ibu fokus mencari kata kunci di dalam setiap kalimat tersebut. Nah, ini salah satu contoh soal yang sudah kami secara tim buat berdasarkan dengan kisi-kisi. Yang pertama, disajikan deskripsi kompetensi mahasiswa. Kompetensi mahasiswa dapat menganalisis rumusan KI, KD dalam kaitan dengan penyusunan IPK. Soalnya adalah diberikan KD 3.3, membandingkan dua bilangan konkret. Dua bilangan sampai dua angka dengan menggunakan kumpulan benda-benda konkret. Tugas yang sesuai untuk KD di atas adalah, di sini, yang A adalah menghitung banyak antrian untuk mencuci tangan, rinci banyak kegiatan saat makan, yang C merinci tugas masing-masing anggota keluarga, yang D menghitung banyaknya siswa kelas 5 dan kelas 6 saat upacara hari Senin, yang E adalah menghitung banyaknya anak yang tidak masuk sekolah dalam 2 hari. Nah, kalau kita lihat dari soal ini, membandingkan dua bilangan sampai dua angka dengan menggunakan kumpulan benda-benda konkret. Kira-kira jawabannya yang mana Bapak Ibu? Oke, ada yang mau mencoba menjawab? Nah, kalau kita lihat dari sini, ya, ada sampai dua angka, ya, berarti tidak akan lebih dari ratusan, ya, sampai dua angka, lalu menggunakan kumpulan benda-benda konkret. Nah, di sini Bapak Ibu, kita harus pada bilangan sampai dua angka, ya, kira-kira dari kegiatan-kegiatan ini, banyaknya kegiatannya tidak sampai melebihi dari dua angka.
Lalu kita harus fokus kepada menggunakan kumpulan benda-benda konkret. Nah, yang konkret di sini berarti bendanya benda asli ya, konkret, benda yang sebenarnya gitu. Nah, kalau kita melihat jawaban yang A, menghitung banyak antrian untuk mencuci tangan. Yang B, merinci kegiatan saat makan. Ini konkret atau tidak? Yang B ini, ya, merinci kegiatan saat makan. Lalu merinci tugas masing-masing anggota keluarga. Ini terlihat lebih abstrak, ya. Nah, jawabannya adalah D. Menghitung banyaknya siswa kelas 5 dan kelas 6 saat upacara hari Senin. Ini konkret. Kenapa ini konkret? Karena siswa kelas 5 dan kelas 6-nya ada pada saat upacara hari Senin. Ya, walaupun di sini untuk antrian, untuk merinci banyak kegiatan, ini semuanya tidak lebih dari 2 angka, Bapak Ibu. Ya, tapi kita ada 2 clue di sini. Ada bilangan sampai 2 angka dan menggunakan kumpulan benda-benda konkret. Yang memenuhi untuk kedua kriteria ini adalah yang D. Menghitung banyaknya siswa kelas 5 dan kelas 6 saat upacara hari Senin. Jadi bilangannya tidak akan lebih dari 2 angka, lalu kumpulan benda-bendanya konkret. Siswa-siswanya ada pada saat upacara. Gitu ya. Jadi ini untuk nomor 1 ini jawabannya adalah D. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu perlu saya beritahukan bahwa nanti selama 5 pertemuan kita ada tim teaching ya Bapak Ibu. Jadi untuk pertemuan kedua nanti Bapak Ibu tidak akan bertemu dengan saya, melainkan bertemu dengan rekan-rekan saya yang lain. Kami ada tim terdiri dari tiga pemateri gitu ya, terdiri dari 3 orang yang nantinya akan mendampingi Bapak Ibu semuanya. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Kita lanjut ke soal kedua. Kisi-kisinya adalah disajikan bacaan tentang fonologi, fonemik, dan fonetik. Mahasiswa mampu menganalisis fonologi, fonemik, dan fonetik. Ya, nah ini identik dengan pembelajaran di bahasa Indonesia, ya Bapak Ibu. Nah, soalnya adalah setiap masyarakat memiliki bahasanya masing-masing. Dalam berkomunikasi, alat yang sering digunakan adalah bahasa, baik berupa bahasa tulis maupun bahasa lisan. Pernyataan tersebut menunjukkan A. Fungsi bahasa, B. Hakikat bahasa, C. Ragam bahasa, D. Kedudukan bahasa, atau E. Pemerolehan bahasa. Oke. Dari kelima pilihan jawaban ini, silahkan, apakah ada dari Bapak dan Ibu yang mau mencoba menjawab? Oke, kita bahas saja ya. Nah, untuk setiap masyarakat memiliki bahasa masing-masing. Dalam komunikasi, alat yang sering digunakan adalah bahasa, baik berupa bahasa tulis maupun bahasa lisan. Nah, ya, fungsi bahasa. Yang A, fungsi bahasa. Fungsi bahasa ini berkaitan dengan bagaimana bahasa digunakan untuk keperluan apa, digunakan dalam kegiatan apa, itu untuk jawaban yang A, fungsi bahasa. Sedangkan hakikat bahasa ini adalah bunyi, ujar, atau lisan. Bunyi, ujar, atau lisan. Dan ragam bahasa adalah bentuk bahasa yang bervariasi menurut konteks pemakaian, ya. Topik yang dibicarakan, hubungan antar pembicara, medium pembicaraan. Lalu kalau kedudukan bahasa, nah, kedudukan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa negara yang dikukuhkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan yang option yang pemerolehan bahasa, ini adalah proses bagaimana seseorang dapat berbahasa
atau proses anak-anak yang pada umumnya memperoleh bahasa pertama. Jadi pemerolehan bahasa ini identik dengan bagaimana sumber pertama mengajarkan bahasa kepada sumber kedua, begitu ya. Jadi kalau kita lihat dari soal ini, di sini ada frase bahwa bahasa tulis maupun bahasa lisan. Nah, kita fokus pada frase ini, bahasa tulis dan bahasa lisan ini menunjukkan ragam bahasa. Jadi jawabannya adalah C, ya. Setiap memiliki bahasanya masing-masing. Ini sebagai contoh, dalam berkomunikasi, alat yang sering digunakan adalah bahasa, baik berupa bahasa tulis ataupun bahasa lisan. Nah, kita fokus pada pernyataan bahasa tulis dan bahasa lisan, dan ini merupakan ragam bahasa. Oke, kita lanjut ke soal ketiga. Jadi Bapak Ibu, ini kan direkam ya, direcord. Kalaupun Bapak Ibu sekarang misalnya sedang berkegiatan atau misalnya sedang tidak dalam fokus yang optimal untuk mengikuti kegiatan ini, nanti Bapak Ibu boleh melihat rekaman pembahasan dari soal ini di mungkin link YouTube-nya ya, atau nanti minta rekamannya ke Bapak admin gitu ya. Jadi karena Pak Asep Dik juga sedang ada kegiatan, saya tidak akan Ya, Bu. panggil-panggil untuk Ya, Bu. Aduh, mohon maaf tidak nih. akan. Iya, nggak apa-apa. Saya nggak akan panggil-panggil untuk Pak Dikti, ini jawabannya apa? Nggak ya. Ya, Bu. Ketuk juga sepertinya. Nah, Saya sepertinya menyimak, Bu. atensinya siap. Menyimak dan mendengarkan. Atensinya oke. Apa fokus kepada suara. Bu Delin juga ya. Bu Delin juga sama. Oke, saya lanjut aja nyerocos gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat kembali pembahasan. Oke, saya lanjutkan ya, Bapak Ibu. Ini soal nomor 3. Disajikan contoh IPK, mahasiswa dapat menentukan kriteria IPK yang bermuatan tuntutan pembelajaran abad 21 serta penguatan pendidikan karakter. Nah, soalnya adalah pembelajaran abad 21 secara sederhana diartikan sebagai pembelajaran yang memberikan kecakapan abad 21 kepada peserta didik, yaitu meliputi 4C, ya. Communication, collaboration, critical thinking, and problem solving. Dan yang keempat adalah kreatif dan inovatif. Berdasarkan taksonomi Bloom yang telah direvisi oleh Cardwell and Anderson, kemampuan yang dicapai siswa adalah menilai dan menganalisis. Ya, kedua kemampuan tersebut merupakan kemampuan. Nah, yang A adalah LOT, B MOTS, C HOTS, D 4C. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, saya arahkan nanti fokusnya kepada kalimat terakhir, ya. Nah, kalimat terakhir yang menunjukkan bahwa berdasarkan taksonomi Bloom yang telah direvisi oleh Cardwell and Anderson, kemampuan yang dicapai siswa adalah menilai dan menganalisis. Nah, menilai dan menganalisis ini masuknya kemana sih, gitu ya? Nah, menilai dan menganalisis itu, Nah, menilai dan menganalisis ini apakah masuk kepada LOT, ya, low order thinking skill, ataukah kepada MOTS, medium order thinking skill, ataukah kepada HOTS, high order thinking skill, ataukah kepada 4C, ya. 4C yang meliputi tadi, ya. Nah, kalau kita melihat di sini ada menilai dan menganalisis, ya. Bapak Ibu harus ingat taksonomi Bloom itu ada 6 tingkatan ya, C1 sampai dengan C6. Di antara C1 dan C6 itu terdapat banyak sekali KKO. Ya, kata kerja operasional. Hanya yang menjadi ibunya atau ya atau fokusnya gitu ya. C1 itu pengetahuan atau hanya sebatas mengingat ya. C2 itu pemahaman atau memahami, sedangkan C3 itu adalah menerapkan aplikasi, C4 itu adalah analisis,
C5 menilai atau evaluasi, dan C6 adalah create ya, atau kreasi ya, mengkreasi gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat ini ada menilai dan menganalisis. Berarti masuk kepada C4 dan C5 ya. Nah, untuk lots itu ada di posisi C1, C2 ya. Untuk mods itu ada di posisi C3, tapi jarang juga Bapak Ibu. Jadi ada yang mengelompokkan hanya menjadi dua, lots dan hots ya. Kalau lots berarti C1, 2, 3. Kalau kita pakai yang lots, mods sama hots, lots itu adalah C1, C2. Mods itu adalah C3 dan hots itu adalah C4, C5 dan C6. Nah, ini menilai dan menganalisis. Menilai itu C5, menganalisis itu C4. Jadi dia termasuk hots. Jadi jawabannya adalah C. Ya. Nah, Bapak Ibu, karena ada kiri-kiri ini, Bapak Ibu boleh lihat lagi mana saja kata kerja operasional yang termasuk C1, C2, C3, C4, dan C6. Oke, ada tambahan lagi. Oke, ada Pak Dudun. Selamat pagi, Pak. Oke, kita lanjutkan ya, Bapak Ibu. Nah, kita ke soal keempat. Oke, karena waktu kita terbatas ya, Bapak Ibu, saya langsung ke soal keempat. Kisi-kisinya adalah disajikan data dan informasi usia peserta didik antara 7 sampai 17 tahun. Mahasiswa dapat menentukan model, pendekatan, strategi pembelajaran berdasarkan teori perkembangan intelektual peserta didik. Nah, soalnya Bu Laili akan membelajarkan materi listrik statis di kelas 6. Beliau ingin mengemas pembelajaran seperti bermain sulap. Berbagai alat dan bahan sederhana telah disiapkan. Para siswa juga diminta untuk membawa peralatan tersebut. Model pembelajaran yang cocok untuk diterapkan untuk mengatasi kondisi tersebut adalah, kita lihat dalam soal ini, ada materi yang mau diajarkan. Ya, karena pemilihan model pembelajaran itu harus disesuaikan dengan materi pembelajarannya. Di sini ada materi listrik statis ya. Nah, lalu di sini juga ada clue lagi bahwa berbagai alat dan bahan sederhana sudah disiapkan ya. Jadi materinya listrik statis, terus Bu Laili juga udah bawa alat dan bahan sederhana. Ini masuk kepada media atau alat peraga yang dibawa ya. Nah, dengan kondisi seperti itu, model pembelajaran apa yang cocok untuk untuk pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Bu Laili ya. Kalau kita lihat ini di sini ada inquiry ya. Inquiry ini berarti penemuan ya, penemuan. Di dalam pembelajaran dengan model inquiry, anak itu diarahkan untuk menemukan sebagai seorang penemu, dia mencari tahu sendiri dan mencoba berbagai hal untuk bisa mendapatkan pengetahuannya. Ya, yang B ada discovery. Nah, discovery juga ini mengkonsumsi sendiri pengetahuannya tanpa disuapin gitu ya, tanpa disuapin sama gurunya. Lalu ada yang ketiga adalah problem based learning. Ini adalah model pembelajaran berbasis masa mengetik. Oke. Ibu izin saya pindah tempat dulu ya. Oh,
Enggak. Tolongin dong. Casin ke situ. Bisa? Itu mah nggak nyala. Gimana? Ke sono. Oke, Bapak Ibu lanjut ya. Nah, problem ini adalah model pembelajaran yang memfokuskan ke Thank you. Model pembelajaran yang berbasis masalah ya. Di dalam model pembelajaran berbasis masalah, di dalam model pembelajaran itu ada sintak-sintak yang harus dipenuhi ya Bapak Ibu. Jadi bedanya model, pendekatan, dan metode itu kalau model itu dia satu payung besar. Nah, ada perbedaan pendapat dari beberapa ahli. Ada yang berpendapat bahwa pendekatan itu lebih tinggi dari model, dan ada juga yang berpendapat model ada di urutan teratas, gitu ya. Nah, kalau saya lebih cenderung kepada model sebagai payung besar di dalam pembelajaran kita. Jadi, jika kita memilih satu model pembelajaran, kita dapat menggunakan pendekatan, metode, strategi yang beragam, begitu ya. Hanya yang jadi ciri khas dari sebuah model adalah model ini memiliki sintak yang tidak dapat diubah, begitu ya. Jadi kalau kita memilih satu pembelajaran dengan satu model pembelajaran, sintak-sintak tersebut harus kita penuhi. Contoh di problem based learning. Sintaknya yang pertama adalah orientasi siswa kepada masalah. Jadi pembelajarannya berbasis masalah. Pertama-tama Bapak Ibu harus menyajikan sebuah masalah di dalam pembelajaran untuk nanti dipecahkan bersama-sama dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah mengorganisasi siswa untuk belajar. Ini biasanya terdiri dari pengelompokan, ya, mengelompokkan peserta didik untuk belajar, terus mengorganisasikan, menyiapkan alat dan bahan LKPD, biasanya ini mengorganisasikan. Lalu yang ketiga adalah kita mulai kepada penyelidikan, ya. Lalu yang model yang keempat adalah menyajikan hasil karya, ya. Hasil karya di sini adalah hasil dari murid-murid kita memecahkan masalah pembelajaran. Dan yang kelima adalah adanya evaluasi. Begitu. Nah, kemudian pada soal ini yang D ada demonstrasi dan praktek. Yang adalah demonstrasi berarti ada alat dan bahan yang didemonstrasikan, yang diperagakan, dipraktekkan, gitu ya. Kalau kooperatif berarti ini pembelajaran yang dilakukan dengan secara berkelompok. Ya, cooperative learning itu adalah pembelajaran berkelompok. Selamat datang, Meni. Lanjut ke, belum ya, belum jawabannya ya. Jadi, materi listrik dengan membawa alat dan bahan sederhana itu lebih cocok digunakan dengan pembelajaran yang D, ya, dengan demonstrasi dan praktek. Oke, kita lanjutkan ke nomor 5. Oke. Disajikan pembelajaran bahasa Indonesia di SDMI, mahasiswa mampu menganalisis karakteristik pembelajaran bahasa Indonesia. Soalnya adalah pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang diberatkan pada penyelesaian masalah. Dalam harapannya, guru beri stimulus pada peserta didik dengan mengangkat suatu permasalahan yang nantinya dijadikan sebagai topik masalah yang akan dikaji secara bersama-sama.
Sehingga dari hal itu, peserta didik diberi kesempatan untuk menentukan bahasan, walau pada dasarnya guru telah mempersiapkan apa yang harus dibahas. Pembelajaran ini dikembangkan dengan tujuan untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir, pemecahan masalah, keterampilan intelektual. Melihat kepada paparan tersebut dapat dipahami bahwa pembelajaran ini diasumsikan sebagai A. Pembelajaran berbasis masalah, B. Pembelajaran berbasis proyek, C. Pembelajaran kontekstual, D. Pembelajaran tematik, ataukah E. Pembelajaran kognitif. Ya. Nah, kita lihat di soal. Di soal ada pernyataan menitik beratkan pada masalah. Oke, seperti yang sudah saya beritahukan tadi, bahwa ada banyak pembelajaran yang menitik beratkan pada penyelesaian masalah. Ya, lalu ada lagi di sini, nah, keterampilan berpikir, pemecahan masalah. Jadi kalau kita lihat ini dan kalau perhatikan apa yang sudah saya bahas tadi, bahwa soal ini jawabannya adalah pembelajaran berbasis masalah. Ya, karena menitik beratkan pada penyelesaian masalah, pemecahan masalah, keterampilan berpikir dan keterampilan intelektual. Bedanya apa sih Bapak Ibu dengan pembelajaran berbasis proyek? Nah, pembelajaran berbasis proyek ini juga disajikan dengan diawali penyajian masalah dulu, ya. Kenapa kenapa model pembelajaran inovatif itu dimulai dengan stimulus masalah, ya? Karena pada kehidupan nyata itu anak itu nantinya harus dapat memecahkan permasalahan yang dihadapinya, betul kan? Ya, jadi dalam kehidupan nyata anak seringkali dihadapkan pada sebuah kondisi, dan kondisi tersebut membutuhkan sebuah penyelesaian atau pemecahan. Nah, jadi pembelajaran inovatif diarahkan untuk anak itu terbiasa memecahkan permasalahan. Makanya ada dua model pembelajaran yang lebih dominan dipakai dalam PPG, ya. Selama 2 tahun kemarin, tahun 2022 dan tahun ini 2023, modelnya masih sama Bapak Ibu, diarahkan yang harus Bapak Ibu kuasai nanti kalau Bapak Ibu lulus pretest ini adalah 2 model pembelajaran, yaitu PBL, Problem Based Learning, dan PJBL, Project Based Learning. Ya, 2 model tersebut akan digunakan Bapak Ibu pada saat proses PPG. Ya, nah, berbeda dengan pembelajaran kontekstual. Nah, pembelajaran kontekstual ini mendorong siswa untuk membangun pengetahuan. Hampir-hampir sama dengan inquiry, ya, discovery learning juga sama. Hanya yang menjadi ciri khas dari pembelajaran kontekstual adalah berkenaan atau relevan dengan kondisi sekitar, ya. Relevan, ada hubungan atau kaitan langsung dengan situasi yang dekat dengan siswa kita, situasi yang dekat dengan murid-murid kita, mengikuti konteks, ya, membawa maksud, makna, dan kepentingan. Jadi pembelajarannya diharapkan adalah yang meaningful, yang bermakna, begitu, ya. Jadi, lalu pembelajaran tematik, seperti yang kita ketahui, kalau pembelajaran tematik berarti memadukan beberapa muatan pembelajaran ke dalam satu pembelajaran. Lalu pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok, ya. Ada tipe jigsaw, ya. Kalau kita mendalami lagi model-model pembelajaran kooperatif, diantaranya ada kooperatif tipe jigsaw. Jadi kalau kita lihat ini, jawabannya adalah A, pembelajaran berbasis masalah. Oke, ini soal ke-6. Disajikan bahan bacaan tentang pembelajaran bahasa Indonesia di SD, MI di kelas rendah, mahasiswa untuk menganalisis pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah.
Tentunya Bapak dan Ibu ada yang sebagai guru kelas tinggi, ada yang guru kelas rendah ya. Nah, ini soalnya adalah pembelajaran metode ini diawali dengan menampilkan sebuah kalimat utuh. Mula-mula anak disuguhi sebuah struktur yang memberi makna lengkap. Hal ini dimaksudkan untuk membangun konsep-konsep kebermaknaan pada diri anak. Anak akan lebih baik jika kalimat struktur kalimat yang disajikan sebagai bahan pembelajaran adalah kalimat yang digali dari pengalaman berbahasa siswa. Untuk itu, pada pendahuluan, guru melakukan beberapa kegiatan menggali pengalaman berbahasa siswa. Jadi ditanya dulu anaknya gitu ya, suruh bikin kalimat secara lisan dari pengalaman siswa. Misalnya dengan tanya jawab, bercerita, dan menunjukkan gambar, kemudian melalui proses analitik ya. Anak-anak diajak untuk mengenal konsep kata, kalimat utuh tersebut diuraikan menjadi kata, suku kata, dan huruf. Pada tahap selanjutnya, tahap sintetis, dilakukan dengan menyatukan kembali huruf-huruf tersebut menjadi kata dan kalimat. Ya. Pembelajaran pada narasi di atas menggunakan metode. Nah, ini ada yang A adalah metode SAS. Yang kedua, B adalah kalimat, C adalah suku kata, dan D adalah apa ini? D adalah kata, suku kata, dan eja. Nah, kalau kita cermati Bapak Ibu ya dari banyaknya kalimat yang ada di sini kita akan menemukan kata struktur ya, disuguhi sebuah struktur. Nah, lalu ada lagi kata yang kedua adalah analitik ya. Kemudian melalui proses analitik, nah ini adalah clue yang kedua. Struktur, analitik, dan yang ketiga adalah sintesis. Ya. Nah, kalau pembelajaran membaca di kelas awal itu memang ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Di antaranya adalah struktur, analitik, sintesis. Ya. Nah, ini dikenal dengan metode SAS. Ya, struktur, analisis, sintesis. Nah, lalu kalimat. Kalau kalimat seperti di awal struktur disajikan kalimat. Anak itu atau murid kita diajarkan untuk membaca satu kalimat penuh. Ada yang diajarkan membaca dengan metode kata. Kata lembaga kalau dulu ya. Lalu ada dengan suku kata. Misalnya kalau di sekolah-sekolah ada ba, bi, bu. Nah, gitu ya, itu pakai suku kata. Ba, bi, bu, ca, ci, cu, da, di, du itu metode suku kata. Lalu ada juga metode eja ya. Zaman saya SD nih yang sering dipakai adalah metode eja. Nah, kalau kita lihat soal di sini, ini dengan menggunakan struktur, analitik, dan sintesis. Berarti metode yang digunakan adalah metode SAS. Jawabannya A. Ya, metode SAS. Selanjutnya, disajikan informasi tentang kegiatan pembelajaran. Mahasiswa dapat menentukan model, pendekatan, strategi pembelajaran untuk pengembangan kemampuan berpikir kreatif. Soalnya, seorang guru kelas 6, Ibu Ainun ingin mengajar materi bahasa Indonesia. Berikut ini adalah strategi pembelajaran yang tepat untuk mengajarkan keterampilan menyimak pada siswa kelas tinggi. Menyimak ya, Bapak dan Ibu. Keterampilan menyimak pada siswa kelas tinggi di kelas 6. Yang cocok apa? Yang A, directed listening and thinking activities. Yang B, directed listening activities. Yang C, question and answer. Yang D, directed reading and thinking activities. Yang E, directed reading activities. Ya. Oke. Kalau di sini menyimak berarti ada sesuatu yang didengarkan. Ya, kalau kita menyimak kan kalau tidak lewat visual,
yang kita simak adalah audio. Ya, berarti harus ada aktivitas listening atau mendengarkan, ya, mendengarkan langsung. Lalu karena ini adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, setelah kita mendengarkan, apa yang harus kita lakukan? Ya, yang harus kita lakukan adalah aktivitas berpikir. Setelah kita mendengarkan, kita lakukan aktivitas berpikir yang mungkin pada saat pembelajaran itu bisa distimulus dengan tanya jawab antara guru dan murid. Jadi kalau yang B, directed listening activities, hanya mendengarkan saja. Yang C, question and answer, ini hanya keterampilan berpikir saja. Lalu directed reading and thinking activities, ini kan membaca secara langsung, sedangkan keterampilan yang diinginkannya adalah keterampilan menyimak. Lalu yang E adalah directed reading activities, hanya membaca secara langsung, begitu. Jadi jawabannya adalah A, directed listening and thinking activities. Ini merupakan kegiatan yang kompleks yang yang tepat untuk mengajarkan keterampilan menyimak pada siswa kelas tinggi. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini soal ke-8. Ini soal nomor 8 dan waktu sudah 45 menit. Nggak kerasa ya, Bapak Ibu ya. Ini ada sudah 45 menit, 7 yang dibahas. Ya, 7 soal. Oke, sekarang kita ke soal ke-8. Disajikan soal cerita yang berhubungan dengan KPK, FPB. Mahasiswa dapat menentukan prinsip KPK dan FPB. Nah, ini mah makanan sehari-hari ya, Bapak Ibu. Ini diajarkan oleh guru kepada siswa-siswanya. Saya yakin Bapak Ibu pasti bisa menjawab soal yang ini. Ya, yang tadi juga hanya sekadar mengingatkan saja. Kalau yang ini, karena ini materi yang biasa kita ajarkan, Bapak Ibu pasti akan lebih mudah menjawabnya. Ya, soalnya adalah Ibu Rogu ingin membagi buah-buahan secara merata kepada teman-teman Rogu. Nah, oke. Ini sepertinya soalnya tidak lengkap ya. Ibu-ibu sepertinya saya salah mengetik. Oke, nah kalau untuk soal-soal seperti ini, pasti Bapak Ibu sudah paham ya, di mana kita harus menggunakan prinsip FPB, di mana kita harus menggunakan prinsip KPK. Ya, kalau KPK ini biasanya berhubungan dengan pulangan, kapan antara dua orang bisa bertemu lagi atau antara dua kegiatan bisa bertemu dalam satu waktu, itu kita menggunakan prinsip KPK. Kalau FPB biasanya kita dengan benar-benar seperti ini. Ibu ingin membagi makanan misalnya ya, untuk dibagikan merata pada berapa anak bisa kita bagikan apa barang-barang tersebut atau makanan-makanan tersebut. Kepada berapa orang terbanyak bisa kita bagikan makanan-makanan tersebut. Itu kita gunakan prinsip FPB. Nah, nomor 9. Diberikan soal cerita yang memuat penerapan himpunan dalam kehidupan sehari-hari, mahasiswa dapat menerapkan operasi 2 himpunan atau lebih. Ya, diketahui K adalah bilangan prima. Ya, ibu-ibu nih, bilangan prima antara 2 dan 12. Oke. Nah, antara 2 dan 12. L, 4 bilangan kelipatan 3 yang pertama. Irisan himpunan K dan L adalah, nah, kalau kita lihat di sini, bilangan prima antara 2 dan 12 ada angka berapa saja Bapak Ibu? Ya, bilangan prima antara 2 dan 12. Ada angka 3. Ya. Lalu ada bilangan 5. Lalu ada 7. Ya. Lalu ada angka
ke bilangan 11. Ya, ini adalah bilangan prima antara 2 dan 12. Nah, sekarang yang L adalah bilangan kelipatan 3 yang pertama. Berarti 3, 6, 9, 12. Nah, maka yang ditanya irisan himpunan K dan himpunan L. Yang beririsan, ya. Yang beririsan berarti yang sama antara kedua himpunan. Ada angka 3 di sini yang sama. Nah, 5 tidak ada, 7 tidak ada, 9 tidak ada, 6 tidak ada, 9 tidak ada, 12 tidak ada. Jadi irisan himpunan K dan L adalah 3. Ya, nah ini jawabannya. Adalah 3. Ada Bu Imelda, selamat datang Bu Imelda. Oke, ini paham ya Bapak Ibu? Ini mudah sekali. Ya, Himpunan dari Assalamualaikum Bu Devi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Imel. Ya, Imel baru bergabung ya. iya, tadi baru dari sekolah tadi Bu. Oh iya. Ya, langsung. Oke, nggak apa-apa. Ya, oke. Kita lanjut ya. Iya Bu. Oke, kita ke nomor 10. Oke. Disajikan cerita yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, mahasiswa dapat menyelesaikan masalah dengan menerapkan konsep kesamaan linear. Nah, ini tuh kalau kita dulu belajar itu ada di kalau PGSD, kalau yang kuliahnya PGSD ada di Matdas, ya matematika dasar. Kalau di jenjang persekolahan ini biasanya dipelajari di SMP atau SMA, ya persamaan linear, walaupun ada persamaan linear sederhana di SD, gitu. Nah, soalnya adalah selisih umur seorang ayah dan anak perempuannya adalah 20 tahun. Sedangkan 5 tahun yang lalu jumlah umur keduanya 26 tahun. Umur ayah dan anak perempuannya 2 tahun yang akan datang adalah, ya, kadang kita kalau ketemu soal kayak gini tuh nanya lagi 2 tahun yang akan datang umurnya berapa gitu ya. Nah ini bagus, soal-soal seperti ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan konsep persamaan linear. Lalu kita coba jawab di sini, ya. Kita coba jawab di sini selisih, ya. Berarti kalau ayah saya ibaratkan dengan A dan anak saya ibaratkan dengan B, ya. Jadinya dari kalimat ini kita buat ke kalimat matematika akan seperti ini. A dikurangi B sama dengan 20. Ya. Lalu ada fakta kedua yang bisa kita dapat. 5 tahun yang lalu jumlah umur keduanya adalah 26. 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu umur keduanya adalah jumlah umur keduanya adalah 26. Kita buat lagi dalam bentuk kalimat matematika. A dikurangi 5 tahun yang lalu ditambah B dikurangi 5 tahun yang lalu, itu jumlahnya adalah 26. Atau biar lebih jelas kita kasih tanda kurung kayak gini mengerjakannya, ya. Ini. Maaf. Nah, dari sini, ya, Bapak Ibu, agar persamaan ini tidak ada angka di ruas sebelah kiri, kita pindahkan Bapak Ibu.
Pindahkan jadi gini. A ditambah B ditambah B sama dengan 26. Nah, 5 ini ya, 5 ini negatif 5 dan yang ini kita pindahkan ke ruas kanan. Ya, kita tambahkan karena ini dikurang. Kalau berpindah ruas itu jadi ditambah ya. Ini 5 negatif 5 lah ya. Karena berpindah ruas ini jadi positif. Maka A ditambah B sama dengan 36. Nah, kan kita punya dua persamaan Bapak Ibu. Nah, yang ini dengan yang ini. Maaf. Nah, ini. Dari dua persamaan ini, kita bisa menjawab. Saya kasih ciri dulu ya. Nah, kita pakai eliminasi, Bapak Ibu. Ya, pakai eliminasi. Kita lihat nih. Ada yang bisa kita hilangkan di antara variabel A dan variabel B. Yang bisa hilang yang mana? Apakah yang bisa hilang A? Atau yang bisa hilang B? Kalau saya ingin menghilangkan B. Ya, caranya adalah dengan ditambah. Dengan ditambah. Ya. A ditambah A jadi apa? Jadi 2A. Ya. Negatif B ditambah B itu dia jadi 0. Ya. Negatif B ini negatif B ditambah B dia 0 hasilnya. Sekarang kita tinggal nampilin 24 tambah 36 sama dengan 60. Jadi 2A sama dengan 60. Maka A sama dengan 30. Ya. Lalu setelah itu kita cari lagi. Ya. Sekarang B-nya berapa? B-nya adalah, nah, kita lihat dari sini, Bapak Ibu. 3. Kalau A ini 30, A dikurangi berapa? Sama dengan 24. Berarti umur B-nya berapa? B sama dengan 6 tahun. Oke. Yang ditanya apa? Yang ditanyanya adalah 2 tahun yang akan datang. Maka umur A adalah 30 ditambah 2 sama dengan 32 tahun. Yang B 6 ditambah 2 tahun sama dengan 8 tahun. Jadi jawabannya adalah yang ini. Ya, yang B. Nah, ini tuh soal yang seperti ini tuh kebanyakan besar muncul. Ya, kebanyakan besar muncul. Ini bisa kita selesaikan dengan persamaan linear. Caranya adalah seperti ini tadi. Ya, buah kalimat soal jadi kalimat matematika dengan perumpamaan variabel A atau B atau variabel X, Y. Ya, sebentar ya Bapak Ibu. Oke, jadi Bapak Ibu harus mengubah kalimat soal menjadi kalimat matematika, ya. Oke, kalimat soal dirubah menjadi kalimat matematika, ya.
Nah, itu terus pelatihan sih sebenarnya kalau soal-soal kayak gini, jadi kita bisa paham gitu ya, bagaimana cara merubah kalimat soal menjadi kalimat matematika. Oke, Bu Imelda gimana? Bisa dipahami penjelasan saya untuk soal nomor ini? Si bingung yang 2A sama dengan 60. 60 ini dari mana? Saya tadi kurang fokus. Oke. 60-nya itu didapat dari kita operasi itu dijumlahkan A ditambah A jadi 2A. Negatif B ditambah B jadi 0. Ya. Nah, 60 ini didapat dari 24 ditambah 36. Oh iya. Jadi per ini Bu, perluas ya. Perluas Iya, iya. ditambah ke bawah, dieliminasi. dieliminasi. Gitu. Oke, 2A bisa. sama dengan 60. Oke, sip. Lanjut ya, berarti ya. Oke, bisa paham. Makasih Bu. Bisa paham. Oke, sama-sama. Kita lanjut ke soal nomor 11. Disajikan kumpulan data tunggal atau data kelompok hasil penelitian, mahasiswa dapat menentukan median data tunggal atau data kelompok tersebut. Nih, datanya adalah banyaknya baju dalam potong yang terjual di toko Salma selama 20 hari. Dan 10 sekian, 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 sekian. Median dari data tersebut adalah, median ini apa sih? Median ini adalah titik nilai tengah. Betul, titik tengah ya, atau nilai tengah. Nah, kalau kita temu data seperti ini kan datanya acak ya. Data ini harus kita urutkan dulu dari yang terkecil hingga ke terbesar. Ya, kalau kita urutkan datanya, kita coba urutkan. Di sini ada 10, 12, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 25. Nah, jadi kalau Bapak Ibu menemukan data terus diminta median, ya jangan langsung dicari titik tengah atau nilai tengahnya. Tapi Bapak Ibu harus mengurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil. Nah, setelah ini kan 20 hari. Nah, 20 hari ini kita bagi 2. Jadi 10. Kita cari di sini. Karena 10 ini karena datanya genap, itu berarti kalau 10, 20 bagi 2, 10. Berarti data ke 10 dan 11 tengahnya. Kecuali datanya ganjil. Ya, kalau datanya ganjil, perlu ada dua suku. Karena ini genap, 20 berarti 10 dan 11. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dan 11. Ini tengah-tengahnya. Karena nilainya sama, 16, 16, berarti mediannya adalah B, 16. Kalau di sini 16, di sini misalnya 17, berarti mediannya adalah 16 tambah 17 dibagi 2. Ya, karena ini posisinya tadi 16 dan 16. 16 berarti mediannya adalah 16. Sekarang bagaimana kalau datanya ganjil? Datanya ganjil. Langsung aja kalau ganjil. Genapnya berapa? Genapnya 20. 20 bagi 2. 10 tambah 11. Jadi kalau ganjil diambil yang 11 ini. Gitu. Ya. Kalau ganjil ini 21
bagi 2, mohon maaf. 21 bagi 2, ya, 10,5. Nah, kita ambil suku ke-11. Nah, jika datanya ganjil, ya, ini 1 bagi 2, 10,5, ambil suku ke-11. Nah, gitu ya Bapak Ibu untuk median. Nah, nanti juga selain median, biasanya juga ditanyain kalau nggak median berarti modus. Kalau nggak modus berarti mean ya atau rata-rata ya. Nah, untuk modus itu berarti data yang paling sering muncul. Ya, data yang paling sering muncul. Kalau mean rata-rata min rata-rata berarti beda. Jumlahan semua dibagi dengan ada berapa n-nya atau ada berapa sukunya gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Diberikan beberapa pernyataan, nanti itu ada evaluasi nilai kebenaran dan dari pernyataan majemuk, konjungsi, disjungsi, dan implikasi. Kalaupun nanti yang keluar bukan ini, Bapak Ibu belajar dari sekarang tentang konjungsi, disjungsi, dan implikasi. Ya, karena soal ini adalah soal prediksi. Ya, soal prediksi hanya mungkin menyentuh ada satu konjungsi atau disjungsinya, implikasinya. Nah, Bapak Ibu boleh nanti setelah ini pelajari tentang konjungsi, disjungsi, dan implikasi. Soalnya, contoh soalnya. Nah, dia chat poin di bawah yang bagian ini. Ini kalau nggak salah namanya logika matematika. Ya, logika matematika. Nih, premis 1 atau pernyataan ke-1. Thank you. Jika Roni lulus kuliah, aku mendapatkan pekerjaan, maka ibu memberi hadiah. Ini premis 1. Ya. Premis 2. Ibu tidak memberi hadiah. Nah, kesimpulannya adalah, kesimpulan dari kedua premis di atas adalah, sebetulnya dengan memperhatikan kalimat aja ini sudah bisa ngejawab. Ya. Hanya sebenarnya ini adalah logika matematika. Jika A, maka B. Nah, ya, jika maka ini masuknya kemana sih? Jika maka ini adalah masuknya ke implikasi, ya. Jika P, maka Q. Jika lulus kuliah atau dapat pekerjaan, maka ibu memberi hadiah. Atau ini adalah disjungsi. Nah, premis yang kedua adalah ibu tidak memberi hadiah. Kesimpulannya apa? Roni tidak lulus kuliah atau tidak mendapat pekerjaan. Roni tidak lulus kuliah tetapi mendapat pekerjaan. C. Roni lulus kuliah tetapi tidak mendapat pekerjaan. D. Roni tidak lulus kuliah dan tidak mendapat pekerjaan. E. Roni tidak lulus kuliah atau mungkin tidak mendapat pekerjaan. Di sini ada disjungsi. Nah, ini disjungsi. Nah, atau ini disjungsi. Nah, kalau jika maka ini adalah kalimat implikasi. Ya. Atau ini disjungsi, jika maka ini implikasi. Kalau konjungsi apa? Konjungsi itu kalimatnya digabungkan dengan dan. Ya. Lalu premisnya adalah premis kedua itu tidak memberi hadiah. Jadi apa yang terjadi? Apakah A, B, C, D, atau E?
Apakah A, B, C, D, atau E? Bu Email mau coba jawab atau Bu Heni? Jawabannya yang mana? Yang A. Oke. Bagus sekali. Jawabannya adalah Yang yang A. A. Oke, yang A ya Bu, betul. Betul yang A. Kenapa Bu Heni milih A? Bu Heni. Bu Email kenapa pilih A, Bu? Karena premis 2, ibu tidak memberi hadiah. Jadi kalau misal kesimpulannya kan ibu tidak memberi hadiah, jadi berarti Roni tidak lulus kuliah atau tidak mendapat pekerjaan. Sip, bagus sekali. Jadi Bapak Ibu harus perhatikan ininya ya. Kalau di sini atau, nah ini juga harus atau. Nggak boleh jadi tetapi. Nggak boleh dan. Ya, kemungkinannya adalah yang A, yang E. Nah, kita tidak memberi hadiah. Ya. Nah, kalau yang D apa? Kenapa salah? Karena ada kata mungkin. Mungkin. Matematika itu pasti. Ya. Walaupun ini seperti sedang bermain kata gitu ya. Tapi ini matematika. Jadi kita jawaban yang benar adalah yang Oke. Terima kasih Bu Email sudah membantu saya. Bu Devi mau tanya lagi boleh? Boleh, silakan. Kalau di premis 1 kan ada atau. Berarti kunci jawaban kemungkinan ada atau. Bagaimana kalau dia dan? Apakah atau dan atau tetapi selain atau? Apakah kunci jawabannya mengikuti premis 1? Betul. Jawabannya akan mengikuti premis yang pertama. Kalau di sini dan, misalnya ya, kita ganti. Jika Roni lulus kuliah dan dapat pekerjaan, maka dia. Ibu tidak memberi hadiah. Berarti Roni tidak lulus kuliah dan tidak dapat pekerjaan. Ya. Kalau salah satu, kalau gini, Roni lulus kuliah, tapi dia nggak dapat pekerjaan, dapat nggak? Tidak, ya karena di sininya, namanya adalah dan. Kalau soalnya kita rubah begitu. Jadi syaratnya harus lulus kuliah dan harus dapat pekerjaan, baru dapat hadiah. Nah, gitu. Nah, jadi lihat kata kuncinya gitu, Bu. Karena di sini atau berarti boleh tidak lulus. Kalau tidak lulus kuliah, tapi dapat kerja, masih dapat hadiah kan? Iya. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya. Oke, lanjut. Oke, ini ketinggalan ini. Jika nanti malam tidak hujan, ini masih implikasi ya. Implikasinya. Nanti malam tidak hujan, berarti ini kalau ini adalah bukan P maka Q ya. Pernyataan ini equivalent dengan pernyataan ini adalah nanti malam hujan atau saya akan berangkat ke Surabaya. B. Jika nanti malam hujan, maka saya tidak akan berangkat ke Surabaya. C. Jika saya berangkat ke Surabaya, maka pas nanti sedang hujan. D. Jika nanti malam hujan, maka saya akan tidur di rumah. Nanti malam akan datang hujan untuk E. Jawabannya yang mana, Bapak Ibu? Kita eliminasi dulu.
Yang H mungkin tidak. 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 Karena ada tiba-tiba ada akan. Eliminasi yang. Nah, yang D, ada tidur di rumah. Di premis ada tidur di rumah tidak? Tidak. Tidak ada. Kita eliminasi Tidak. D dan E. Nah, ini hampir sama nih. Jika saya berangkat ke Surabaya, maka pasti nanti tidak hujan. Apa yang membuat jawaban C ini ada kesalahan? Ada pastinya. Nah, betul. Pasti. Ya. Oke. Yang B. Hey. Jika nanti malam hujan, maka saya tidak akan berangkat ke Surabaya. Ada kata apa yang menyebabkan kita tidak boleh memilih jawaban yang B? Jika nanti malam hujan. Ada ini ya, nih. Akan. Oh ya, maka saya akan tidak. Maka saya tidak akan berangkat ke Surabaya. Jika nanti malam hujan. Maaf Ibu, saya ke distrik ini ada suara bising. Ya. Nah, yang ini nih maksud saya. Nih, yang A, ada kata apa yang menyebabkan kita tidak boleh memilih di A? Atau. Karena di atas soalnya koma. Betul dong. Bingung juga. Karena itu pakai trik yang itu juga bisa Bu Email. Pakai trik yang tadi Bu. Iya, karena koma jadi ikutnya gitu, koma gitu. Boleh lah pakai trik yang itu ya. Nah, ada tematika kasih. Jika P maka Q. Jika tidak P maka tidak Q. Begitu ya. Jika hujan maka jika hujan berangkat enggak? Enggak. Ya, kalau malam hujan berarti ini tidak hujan. Malam tidak hujan, saya akan berangkat. Ini tapi malam tidak hujan maka berangkat. Berarti kalau hujan tidak berangkat. Berangkat. Nah, begitu. Oke, kalau pakai rumus itu jika P maka Q, jika tidak P maka tidak Q kebenarannya. Iya. Jika P maka Q. Jika P maka Q. Jika tidak P maka tidak. Ada nilai-nilai kebenaran Ibu. Oke, dan P benar, S salah, maka kesimpulannya akan apa? Itu bisa kita pelajari lebih lanjut. Kalau ini sama saya soal ini dibahas lebih mendalam, ini bisa beberapa jam gitu ya, seberapa jam. Jadi nanti Bapak Ibu setelah ini boleh fokus cari bagaimana menentukan disjungsi, konjungsi dan implikasi. Ada tabel kebenaran yang bisa kita pelajari lebih lanjut. Ini hanya mengulas satu saja. Ya. Tabel kebenaran namanya. Selanjutnya tabel kebenaran di logika matematika. Oke. Disajikan oleh cerita itu mampu menganalisis konsep perubahan materi campuran serta masalahannya yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Lihat, di sini ada es mencair, lilin menyala, iodium menyublim, besi berkarat, fermentasi karbohidrat. Perubahan kimia. Nah, kita harus tahu dulu perubahan kimia itu apa. Ya, perubahan kimia. Oke, Bu Email bisa sudah tahu tentang perubahan kimia barangkali? Apa ya? Perubahan kimia. Kalau jawabannya lah es mencair, menyalin, menyala, besi berkarat. Besi berkarat berarti 1, 2, dan 4.
1, 1, 2, 4 dan ya. 4. 4. Nomor, oke. Sepertinya sih, gitu ya. Sepertinya sih belum tepat. Belum tahu. Kita bahas dulu ya. Salah kali ya. Oke. Perubahan itu ada 3. Perubahan fisika, kimia, dan biologi. Nah, di sini ada perubahan kimia yang ditanya. Perubahan kimia adalah satu perubahan satu perubahan materi yang menghasilkan jenis dan sifat materi yang berbeda dari zat yang semula. Ya, perubahan kimia disebut juga dengan reaksi kimia. Ya, pada perubahan kimia, zat baru yang terbentuk, hasil reaksi atau produk bersifat tetap dan tidak dapat kembali. Ya, tidak dapat kembali ke materi sebelumnya. Contoh perubahan kimia adalah perubahan kayu menjadi arang karena terbakar misalnya. Itu kan perubahannya tidak dapat kembali ke semula, ya. Kayu yang sudah jadi arang nggak akan bisa balik lagi menjadi kayu. Lalu ada perubahan biologi. Nah, karena ini ada fermentasi karbohidrat, saya bahas tentang perubahan biologi. Perubahan biologi adalah perubahan yang bersifat kekal, ya, sama dengan perubahan kimia. Hanya di sini perubahan biologi ini melibatkan makhluk hidup, ya, melibatkan makhluk hidup atau mikrobiologi, contohnya tumbuhan, ya, melibatkan jamur, ya. Contoh perubahan biologi dalam kehidupan sehari-hari adalah misalnya pelapukan kayu oleh rayap. Ya, kalau tadi kimia kan yang terbakar, ya, itu kimia. Kalau yang diakibatkan oleh rayap, oleh jamur, itu adalah reaksi atau perubahan biologi. Sedangkan perubahan fisika itu dia adalah perubahan materi yang tidak disertai dengan pembentukan zat yang baru. Contohnya batu kerikil yang besar kita pecah itu jadi batu kerikil kecil. Itu adalah perubahan fisika. Jadi kalau kita lihat dari kelima jenis perubahan ini, yang benar atau yang memenuhi perubahan kimia adalah yang nomor 2, lilin menyala, ya. Terus si berkarat, oke, besi berkarat, dan iodium menyublim. Iodium menyublim. Ya, 2, 3, dan 4. Ya. Oke. Jadi bisa fokus pada perbedaan dari ketiga perubahan tersebut. Perubahan fisika, kimia, dan biologi. Gitu. Ini soal nomor 15. Oke, soal nomor 15. Disajikan beberapa contoh materi pokok bahan ajar. Mahasiswa dapat menyusun materi ajar berdasarkan struktur pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Dalam sebuah pembelajaran menyajikan fenomena alam, data cuaca, iklim, fenomena longsor, banjir, kekeringan, atau gejala alam lain, gejala alam yang aktual dan update. Fenomena sosial, contohnya kemacetan, padatan, migrasi, macet, mudik, urbanisasi. Konten materi di atas termasuk pengetahuan apa? Apakah termasuk ke pengetahuan konseptual, B, faktual, C, prosedural, D, kognitif, atau E, keterampilan? Faktual. Kira-kira yang mana nih? Faktual, menyatakan fakta, kenyataan. Oke, Bu Email
condong kepada Faktual. ya, faktual. B. Oke. Kita akan bahas dulu mengenai apa itu faktual, konseptual, prosedural, dan kognitif. Faktual adalah elemen dasar, ya, elemen dasar. Pengetahuan terminologi, kalau yang termasuk faktual. Pengetahuan terminologi, misalnya nama, simbol, terus simbol verbal, non-verbal, angka, kata, tanda, ya. Atau kalau pengetahuan detail misalnya elemen spesifik seperti peristiwa, orang, tanggal, sumber info, itu faktual, fakta. Ya. Kalau konseptual apa? Konseptual itu skema, model, teori implisit dan eksplisit. Ya. Lalu itu prosedural. Prosedural itu adalah pengetahuan bagaimana melakukan sesuatu, urutan, Bapak Ibu. Urutan prosedur, memecahkan masalah, keahlian, algoritma, spesifik subjek, pengetahuan yang secara luas itu prosedural. Lalu ada pengetahuan kriteria di dalam prosedural untuk menentukan kapan menggunakan prosedur yang tepat, itu prosedural. Jadi urutannya adalah faktual, konseptual, prosedural, dan yang keempat adalah metakognitif. Ya, metakognitif ini contohnya yang dimaksud dengan metakognitif adalah pengetahuan mengenai kesadaran secara umum, kewaspadaan, pengetahuan kesadaran pribadi, strategi, tugas kognitif, kontekstual, kondisi pengetahuan diri, atau prediksi kejadian. Itu masuknya ke metakognitif. Oh, mohon maaf. Ini harusnya metakognitif. Ya. Nah, kalau ini lihat fenomena alam, data cuaca, iklim, itu kalau dari penjelasan saya tadi, itu masuk ke dalam faktual, konseptual, prosedural, atau kognitif. Ini masuk kepada pengetahuan konseptual. Ya. Data cuaca iklim, fenomena longsor, ini sudah bukan fakta saja, Bu. Tetapi dia menjadi sebuah konsep, di mana banjir itu didefinisikan sebagai air yang meluap, begitu. Ya. Kalau faktual itu hanya sungai. Sungai, jalan, gunung. Ya, itu adalah faktual. Kalau konseptual itu lebih dari dua elemen, begitu. Ya, skema, model, teori eksplisit dan implisit. Jadi jawabannya adalah yang A. Ya, oke. Ini, nah Bapak Ibu saya tambahkan sedikit. Untuk faktual ini ada di ranah lot. C1, C2, C3. Prosedural, apalagi metakognitif, ini ada di ranah HOTS, High Order Thinking Skill. Nah, ini ada di HOTS, High Order Thinking Skill. Oke. Sepertinya kita sudah tidak banyak. Semoga masih bisa satu soal lagi, ya. Nah, disajikan materi terkait dengan pembelajaran dan tuntutan keterampilan global sebagai dasar dan pembuatan RPP. Kalau dalam kurikulum Merdeka pembuatan modul ajar, ya. Siswa mampu merumuskan langkah-langkah penentuan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan ini kurikulum 2013 dan perkembangan abad 21. Ketika langkah-langkah berikut, guru menunjukkan gambar berbagai kegiatan usaha dan pekerjaan serta kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Yang kedua, guru menunjukkan teks tentang berbagai kegiatan usaha dan pekerjaan serta kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Yang ketiga, secara bergantian siswa diarahkan membaca teks berbagai kegiatan usaha dan pekerjaan serta kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Yang keempat, guru
Nah, siswa melakukan tanya jawab tentang berbagai kegiatan usaha dan pekerjaan serta kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Ini setiap kalimat diakhiri dengan lingkungan sekitar, ya. Nah, ini yang akan menjadi clue Bapak Ibu. Siswa ditugaskan untuk bercerita di depan kelas tentang pekerjaan ayah dan ibunya serta para tetangganya di lingkungan sekitar. Siswa ditugaskan untuk menceritakan kegiatan usaha, pekerjaan, dikit lagi, serta kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar sekolah. Langkah-langkah pembelajaran di atas dapat diasumsikan sebagai pendekatan A, saintifik, B, kontekstual, C, kooperatif, tematik, atau pembelajaran aktif. Ayo. Nah, ini yang jadi clue adalah lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar kita menggali dari apa saja hal-hal yang dekat dengan siswa. Ya, kejadian-kejadian atau fakta-fakta yang terjadi di lingkungan sekitar siswa. Kalau kita lihat dari kelima pilihan jawaban ini scientific. Kalau scientific apa saja sih? Scientific menanya, yang itu ya. Ya, ada 5M ya untuk scientific. 5M. Mengamati, menanya, mengumpulkan info atau mencoba, menalar atau menegosiasi, dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Itu adalah pendekatan scientific. Kalau kontekstual, nah ini kontekstual adalah yang tadi saya sampaikan bahwa kontekstual ini adalah mendorong siswa untuk membangun pengetahuan yang berkenaan atau relevan dengan kehidupan sehari-harinya. Ya. Jadi kalau kita lihat ini di lingkungan sekitar pekerjaan, di lingkungan sekitar pekerjaan ayah ibunya itu adalah dengan menggunakan pendekatan kontekstual. Ya. Kalau kooperatif ini jelas ini belajar dengan cara berkelompok. Ya, tematik ini seperti yang saya tadi jelaskan, memadukan beberapa pembelajaran. Ini termasuk pembelajaran aktif, nggak termasuk. Langkah-langkah ini termasuk ke dalam pembelajaran aktif. Hanya kita berfokus kepada clue yang ini, lingkungan sekitar. Kalau kita memanfaatkan lingkungan sekitar, kita memanfaatkan konteks lingkungan sekitar, memanfaatkan sesuatu yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, itu cenderung pada pendekatan kontekstual. Begitu ya, Bapak Ibu. Oke. Ya. Itu ke-16. Oke. Pak Andri, Bu Email, ada yang mau ditanya? Halo, Penny. Ini materinya sampai sampai nomor 16 ya, Bu. Pembahasan. Oke. Setiap pertemuan itu waktunya adalah 90 menit. Jadi tergantung kedalaman kita membahas setiap soal. Sebetulnya saya persiapkan ada 20 sampai 24 soal. Ya, hanya karena pembahasan kita tadi banyak mendalam, ini kita menyelesaikan 90 menit dengan 16 soal. Tapi nanti untuk soal-soal lainnya itu nanti bisa Bapak Ibu dapatkan di filenya. Boleh nanti Bapak Ibu minta ke admin. Ya, saya sudah menyiapkan ada 20 soal. Begitu. Iya. Oke. Ibu Devi. Oke. Baik, kepada Ibu, alhamdulillah 90 menit tidak terasa. Kalau saya kayaknya udah terasa nih 90 menit. Nggak tahu nih Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu menikmati ya. Menikmati, Bu, belum selesai. Yuk kita sama-sama menikmati hasilnya juga.